Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Thomas Ginting dengan NPM 2115010021 dari kelas 11A11, mahasiswa Universitas Quality Brastagi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah pembelajaran olahraga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran olahraga. Pembelajaran sama dengan belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat interaksi atau stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Seperti kita dulu di sekolah dasar, kita belum bisa membaca. Dengan kita bersekolah dan belajar dan diasah terus-menerus, kita dapat membaca dan malah bisa membaca dengan sangat cepat. 2. Selanjutnya, stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan guru. Ini seperti hubungan sebab akibat. Guru memberikan pengetahuannya kepada murid-muridnya dan murid-murid memberikan respon kepada gurunya. Seperti hubungan sebab akibat yang saya bilang tadi. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik dapat belajar dengan baik. Proses interaksi yang dimaksud ialah contohnya guru dengan muridnya, dan guru mengambil sumber seperti YouTube, Google, atau buku. Guru mengambil pelajaran dari buku dan memberikan kepada murid, dan seperti itulah terjadi proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar. Selanjutnya, menurut Gagne tahun 1977, belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan atau kondisi. Selanjutnya, prinsip pembelajaran. Pertama, perhatian dan motivasi, gaining attention. 2. Keaktifan. 3. Keterlibatan langsung atau pengalaman, highlighting performance. 4. Pengulangan atau stimulating recall. 5. Tantangan, presenting the stimulus. 6. Balikan dan penguatan, providing feedback. 7. Perbedaan individual, assessing performance. Selanjutnya, pengertian olahraga. Olahraga sering diartikan sebagai suatu aktivitas yang mengakibatkan tubuh menjadi bergerak. Gerak di sini maksudnya seperti berjalan, berlari, jongkok, melompat, melempar, menggenggam, dan lain sebagainya. Manfaat olahraga. 1. Meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Dengan kita berolahraga, kepanikan kita yang sering terjadi akan sangat menurun. Saya sudah mengalaminya. 2. Memperlancar peredaran darah. Dengan kita berolahraga, darah yang dipompa oleh jantung akan beredar ke seluruh tubuh dengan sangat lancar dan tidak akan terjadi penyumbatan. 3. Meningkatkan kinerja otak. Dengan lancarnya peredaran darah, kinerja otak kita akan semakin bagus. 4. Mengurangi risiko stres. Orang yang jarang berolahraga akan sering mengalami stres karena dengan berolahraga tubuh kita yang sehat akan sangat memiliki risiko stres yang sangat rendah.
5. Meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan kita berolahraga, otomatis peredaran darah lancar, kinerja otak bagus, risiko stres kurang, otomatis akan memperkuat daya tahan tubuh kita masing-masing. Selanjutnya, olahraga yang dilihat dari tujuannya. Olahraga sebagai pendidikan. Pendidikan olahraga, kita belajar olahraga mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan pada saat masuk ke dalam universitas kita masih belajar olahraga, karena memang olahraga sangat penting untuk kita mempelajarinya agar kita mengetahui bagaimana tubuh kita. 2. Olahraga sebagai rekreasi. Kita tahu banyak pekerja kantoran yang kerja Senin sampai Jumat dan kerja dan Jumat dan Sabtu dan Minggu mereka akan menyempatkan diri untuk berolahraga seperti bersepeda, jogging, bermain futsal, volley. Dia melakukannya sebagai rekreasi dan rutin dilakukan. 3. Olahraga presentasi atau olahraga kompetitif. Banyak sekali cabang-cabang olahraga yang dijadikan sebagai kompetitif dan bahkan sebagai pekerjaan, seperti sepak bola, basket, badminton, bahkan sekarang sudah ada olahraga yang dinamakan e-sport atau game mobile. 4. Olahraga kesehatan atau rehabilitas. Banyak yang terkena narkoba dan yang terkena narkoba diwajibkan untuk menjalani rehabilitas olahraga supaya tubuhnya kembali sehat dan normal. Hakikat perkembangan motorik anak. Peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologis anak. 2. Peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. 3. Peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Kemampuan motorik kasar dan halus. Motorik kasar melibatkan keseluruhan tubuh dan otot besar dan memerlukan tenaga, sedangkan motorik halus melibatkan otot lokal dan tidak memerlukan banyak tenaga. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.